Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Aulia Putri serta rekan saya Aan Alfiansyah dan juga Hikmasari. Kami dari kelompok 1 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas B. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Hasnita SSI MSI, yang mana beliau mengajarkan kami di mata kuliah Statistik 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan atau menyerahkan serta menjelaskan materi kami terkait distribusi frekuensi. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian distribusi frekuensi. Yang kedua, langkah-langkah menentukan distribusi frekuensi. Yang ketiga, jenis-jenis frekuensi. Dan yang terakhir, pembahasan dan penyelesaian soal pada lampiran 1. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari distribusi frekuensi, yaitu data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak, yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Sedangkan menurut Ridwan, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Aan Alfiansyah mengenai langkah-langkah menentukan distribusi frekuensi. Kepada Aan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Vinka yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan distribusi frekuensi. Untuk menentukan distribusi frekuensi, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan datanya. Mengurutkan data dari data yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Kemudian selanjutnya, membuat kategori atau jumlah kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama, sehingga data dalam satu kategori memiliki karakteristik yang sama. Untuk dapat membuat kategori atau jumlah kelas, dapat menggunakan rumus berikut. Rumusnya itu K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Kemudian menentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas dari kelas, yaitu batas atas dan bawah yang menjadi pemisah antar kelas. Untuk menentukan interval kelas dapat menggunakan rumus berikut. Rumusnya itu interval kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Selanjutnya, melakukan pengelompokan data, membuat pentabulasian dari data mentah yang sudah disusun dalam interval kelas dan membuat tabel distribusi frekuensi. Bisa dilihat contoh soal. Yang pertama, 1. Susunlah tabel distribusi frekuensi dari distribusi nilai ujian statistik ekonomi 1 dari 76 orang mahasiswa. Raw datanya sebagai berikut. Penyelesaian. Langkah pertama dalam membuat distribusi frekuensi adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Diurutkan dari 40 sampai dengan 90. Kemudian langkah kedua adalah membuat kategori atau kelas, yaitu dengan data dimasukkan ke dalam kategori yang sama, sehingga dalam satu kategori memiliki karakteristik yang sama. Menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,332 log N sama dengan 1 plus 3,32 log 76 N jumlah data sama dengan 1 plus 3,332 1,88 sama dengan 1 plus 6,266 sama dengan 7,266 dibulatkan menjadi 8. Langkah selanjutnya adalah membuat interval kelas, yaitu batas atas dan bawah yang menjadi pemisah antar kelas. Interval kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil.
Nilai terbesarnya itu 90 dikurang nilai terkecil 40 dibagi 8 sama dengan 6,25 dibulatkan menjadi 7. Langkah berikutnya bisa dilihat tabel distribusi frekuensi, yaitu interval 40 sampai dengan 95. Interval 40 sampai 46 frekuensinya ada 9, 47 sampai 53 frekuensinya 12, sampai dengan yang terakhir 89 sampai 95 frekuensinya 3. Ya, terima kasih kepada Ana Fiansyah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hikmasari mengenai jenis-jenis frekuensi. Kepada Hikmasari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pinka Aulia Putri yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan dan memaparkan materi tentang jenis-jenis frekuensi. Baik, langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasannya, yaitu jenis-jenis frekuensi. Berdasarkan kriteria tertentu, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Ada dua jenis distribusi frekuensi biasa, yaitu yang pertama yaitu distribusi frekuensi Nurik. Distribusi frekuensi Nurik adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi peristiwa atau kategori adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan data atau golongan data yang ada. Selanjutnya, yang nomor 2, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan, serta menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi jenis ini dalam suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Jenis frekuensi yang terakhir atau nomor 3 yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut ogive. Pada ogive dicantumkan frekuensi kumulatifnya dan digunakan nilai batas kelas. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval. Dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Ya, terima kasih kepada Hikmasari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu pembahasan dan penyelesaian soal pada lampiran 1. Baik, pemaparan selanjutnya yaitu pembahasan dan penyelesaian soal pada lampiran 1. Pada lampiran 1 ini terdapat produsen mobil Honda di Indonesia mengeluarkan 14 jenis mobil. Daftar jenis dan harganya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada lampiran 1 ini terdapat dua soal, yaitu
Buatlah distribusi frekuensinya. Dan yang kedua, apabila Honda ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan diskon untuk 15% harga mobil termahal, maka pada interval berapa diskon akan dilakukan? Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan dan penyelesaian soal pada nomor 1. Langkah pertama untuk membuat tabel frekuensi yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar. Di sini telah kita dapatkan bahwa nilai terkecilnya yaitu 145 dan nilai terbesarnya yaitu 450. Langkah selanjutnya kita menghitung atau mencari jangkauan atau R. Untuk menghitung jangkauan atau R, kita bisa menggunakan rumus Xn dikurang X1 atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Tadi telah kita dapatkan bahwa nilai terbesarnya adalah 450 dan nilai terkecilnya adalah 145. Jadi 450 dikurangi 145 didapatkan hasilnya yaitu 305. Langkah berikutnya yaitu membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama sehingga data dalam satu kategori memiliki karakteristik yang sama. Untuk itu kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N di sini adalah nilai banyaknya data. Lalu jadi 1 ditambah 3,322 log 14. Di sini telah kita dapatkan nilai log 14 adalah 1,146. Jadi 3,322 dikali dengan 1,146 yaitu 3,807. Jadi 1 ditambah 3,807 didapatkan hasilnya yaitu 4,807. Namun kita bulatkan menjadi 5 karena nilai 7 melewati dari 5. Langkah selanjutnya yaitu menghitung panjang interval kelas. Untuk menghitung panjang interval kelas yaitu kita bisa menggunakan rumus I sama dengan R dibagi K. Di sini telah kita dapatkan bahwa nilai R yaitu 305 dan nilai K yaitu 5. Jadi 305 dibagi dengan 5. Maka dihasilkan 61. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan interval kelasnya ke dalam tabel seperti ini. Di sini kita masukkan data yang paling terkecil yaitu 145 ditambah dengan 60. Kenapa 60 bukan 61? Dikarenakan dikurangi 1. Jadi 145 ditambah 60 dihasilkan 205. Jadi intervalnya adalah 145 sampai 105. Begitupun selanjutnya yaitu 206 ditambah 60 dihasilkan 266. 267 ditambah 60 dihasilkan 327 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita melakukan pentabulasi dari data mentah yang sudah kita susun di sini menjadi tabel seperti ini. Jadi berikut tabel distribusi frekuensi. Jadi telah kita dapatkan bahwa interval pada nomor 1 yaitu 145 sampai 205 dengan jumlah frekuensi 2 dan frekuensi relatifnya berjumlah 14%.
Interval nomor 2 yaitu 206 sampai 266 dengan frekuensi 9 dan frekuensi relatifnya yaitu 65%, dan interval ketiganya yaitu 267 sampai 327 dengan jumlah frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya yaitu 7%. Interval keempat yaitu 328 sampai 388 dengan jumlah frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya yaitu 7%. Dan interval yang kelima yaitu 389 sampai 449 dengan jumlah frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya yaitu 7%. Baik, lanjut ke soal nomor 2, yaitu soal nomor 2. Apabila Honda ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan diskon untuk 15% harga mobil termahal, maka pada interval berapa diskon akan dilakukan? Untuk dapat mengetahui pada interval berapa diskon 15% mobil termahal akan dilakukan, kita dapat membuat tabel frekuensi kumulatif seperti ini. Untuk mengetahui nilai dari tepi kelas, kita dapat mengurangi nilai interval dari yang terkecil yaitu 145 dikurangi dengan 0,5, maka dihasilkan 144,5. Selanjutnya pada interval 205 ditambah dengan 0,5, maka dihasilkan 205,5. Selanjutnya 206 ditambah dengan 0,5 dihasilkan ini 327 ditambah 0,5 dihasilkan 327,5. 388 ditambah dengan 5 dihasilkan 388,5, dan 449 ditambah dengan 5 maka dihasilkan 449,5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai dari frekuensi kurang dari, kita mulai dari interval dari data terkecil. Dikarenakan frekuensi kurang dari adalah penjumlahan mulai dari frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah hasilnya adalah jumlah data. Maka kita mulai dari 0. Jadi 0 ditambah 0, lalu kita tambahkan hasil dari sini 0 ditambah dengan frekuensi 2, lalu dihasilkan 2. Begitupun berikutnya, yaitu hasil dari 2 ditambah dengan 9, lalu dihasilkan 11. Hasil dari 11 ditambahkan lagi dengan frekuensi 1, maka dihasilkan 12. Hasil 12 ditambah lagi dengan frekuensi 1, maka dihasilkan 13. Hasil dari 13 ditambah lagi dengan 1, maka dihasilkan 14. Selanjutnya, untuk frekuensi lebih dari, dikarenakan frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi tiap kelas dari kelas terendah hingga tertinggi, dan akhir dari jumlahnya adalah 0. Maka kita mulai dari 14 dikurangi dengan 0, maka dihasilkan 14. Begitupun selanjutnya, yaitu hasil dari 14 ini
dikurangi dengan frekuensi 2 dihasilkan 12. 12 dari jumlah dikurangi lagi dengan 9. 9 dihasilkan 3. 3 dikurangi lagi dengan 1 dari frekuensinya, maka dihasilkan 2. Hasil dari 2 dikurangi lagi dengan frekuensi 1, maka dihasilkan 1. Dan hasil dari 1 dikurangi lagi dengan frekuensi terakhir yaitu 1, maka dihasilkan 0. Untuk mengetahui nilai dari persen ini maupun ini, kita dapat mengetahuinya dari menghitung nilai dari jumlah frekuensi kurang dari maupun frekuensi lebih dari. Misalnya saja dari frekuensi kurang dari. Nol dibagi dengan jumlah data yaitu 14, lalu dikali dengan 100, maka dihasilkan 0%. Begitupun dengan frekuensi lebih dari, misalnya di sini adalah 14. Jadi 14 dikali dengan 14 dari jumlah data, maksud saya dibagi dengan 14 lalu dikali dengan 100, maka dihasilkan 100%. Begitupun seterusnya, 12 dibagi dengan jumlah data yaitu 14, lalu dikali dengan 100. Begitupun seterusnya. Maka, dapat kita ketahui dari tabel ini bahwa diskon akan diberikan untuk 15% mobil termahal adalah frekuensi dari frekuensi kumulatif lebih dari. Dapat dilihat di sini angka 15% berada pada interval di antara 328 sampai 449, atau pada interval harga di antara 327,5 juta sampai dengan 449,5 juta. Ya, alhamdulillah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi distribusi frekuensi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.